Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Seni Budaya SMK kelas 10 pada KD 3.4 yaitu menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Ini bagian yang kedua ya, yang sebelumnya sudah minggu lalu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Seni budaya Nusantara itu dibagi menjadi 4. Seni rupa ini sudah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang akan dibahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang seni tari. Kemudian nanti yang berikutnya ada seni musik dan yang terakhir ada tentang seni teater. Pernahkah kalian melihat seseorang atau kumpulan orang yang menggerakkan badannya bersama irama atau tanpa irama? Tentunya orang tersebut tidak lain adalah sedang menari ya. Menari ini merupakan sebuah seni yang direalisasikan ke dalam suatu bentuk gerakan. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut tentang seni tari, unsur-unsur seni tari, itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan dicapai, yang 3.4, menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. 3.4.4, memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Yang kedua, dapat memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Sub yang A yaitu pengertian seni. Seni tari merupakan sebuah gerakan yang mempunyai irama, biasanya dilakukan di suatu tempat dan untuk waktu tertentu. Gerakan ini pun biasanya dilakukan untuk mengekspresikan perasaan atau untuk menyampaikan pesan dari seseorang atau bahkan kelompok. Selain pengertian secara umum, terdapat beberapa pengertian berdasarkan pendefinisian oleh para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Sudarsono. Menurut Sudarsono, seni tari merupakan sebuah ungkapan yang berasal dari dalam jiwa manusia yang kemudian diekspresikan melalui gerakan indah juga ritmis. Tokoh yang kedua, M.A. Theodora Retnomaru. Menurut beliau, seni tari sebagai sebuah karya seni gerak yang sifatnya tidak akan pernah menjadi kontemporer. Kemudian yang ketiga, menurut Kamala Devi Khattopadhyaya, seni tari sebagai sebuah insting yang memberikan desakan kepada emosi di dalam diri manusia, di mana sifatnya mendorong manusia untuk bisa berekspresi. Pada dasarnya masih banyak ya para ahli yang juga mengartikan perihal seni tari ini. Namun dari beberapa pengertian menurut ahli tersebut didapat sebuah kesimpulan. Jadi pada intinya seni tari ini merupakan sebuah gerakan yang didasarkan dalam jiwa manusia untuk mengekspresikan apa yang tersimpan di dalam dirinya. Sub yang kedua yaitu jenis-jenis seni tari. Dalam sebuah tarian itu pasti ada subjek utama yang menjalankan tarian tersebut. Nah, subjek ini yang dinamakan dengan penari. Yang lainnya itu sebagai pendukung saja supaya tarian itu terlihat lebih indah.
Maka dari itu, tidak akan dikatakan seni tari jika subjek utamanya tidak ada, ya. Dalam hal ini, maka kita kelompokkan jenis-jenis tari. Yang pertama, jenis tari menurut jumlah penarinya. Yang kedua, jenis tari berdasarkan genrenya. Jenis tari berdasarkan jumlah penari. Yang pertama ada tari tunggal. Tunggal itu sendiri ya, berarti atau disebut juga sebagai solo. Sebuah tari seni yang dibawakan oleh satu orang penari, baik itu penari laki-laki ataupun penari perempuan. Contohnya apa? Contohnya tari Gatot Kaca yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian, nah ini contohnya yang tadi ya. Yang kedua, tari berpasangan atau disebut juga dengan duet. Nah, ini contohnya ya. Sebuah tari yang dibawakan oleh dua orang penari, baik itu penari laki-laki dengan laki-laki, ataupun perempuan dengan perempuan, atau mungkin bercampur laki-laki dan perempuan. Contohnya tari topeng yang berasal dari Jawa Barat. Ini contoh yang ada pada gambar ya. Kemudian yang ketiga, tari berkelompok atau grup. Sebuah tari yang dibawakan oleh banyak orang atau berkelompok. Penari biasanya lebih dari 2 orang, baik dilakukan dengan laki-laki semua, perempuan semua, ataupun campur laki-laki dengan perempuan. Nah, ini contohnya ya, tari saman yang berasal dari Aceh. Ini termasuk ke dalam tari grup atau tari berkelompok. Jenis tari yang kedua yaitu berdasarkan genre. Yang pertama, ada tari tradisional, yaitu tarian yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dahulu yang dilestarikan lalu menjadi budaya di sebuah daerah. Tari tradisional ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tari tradisional klasik, yaitu tarian tradisional yang dikembangkan oleh kalangan bangsawan istana atau keraton saja. Dikatakan bahwa tarian ini tidak boleh diganti gerakannya, pun juga sama, pun pada semua jenis tari tradisional memang tidak bisa diganti gerakannya. Contoh tarian ini adalah tari Bedaya Serimpi asal Jawa Tengah dan tari Sangyang yang berasal dari Bali. Itu contoh tari tradisional klasik. Kemudian yang kedua yaitu tari tradisional kerakyatan. Kalau ini kebalikan dari tradisional klasik. Tari tradisional kerakyatan justru dikembangkan dari masyarakat kaum bawah atau rakyat biasa. Dan ini tarian yang satu ini memiliki gerakan yang tidak terlalu baku. Ya, jadi boleh diganti gerakannya. Tari tradisional kerakyatan itu biasanya dilaksanakan atau diadakan dalam bentuk upacara perayaan dan sebagai tari pergaulan. Contoh dalam tarian ini yaitu tari Jaipong dari asal Jawa Barat atau tari lilin dari Sumatera Barat. Jenis tari yang berikutnya yaitu tari berdasarkan genre. Yang pertama ada tari kreasi, yang kedua ada tari kreasi baru ya. Kalau yang tadi kan tari tradisional yang pertama, sekarang yang kedua tari kreasi baru, yaitu sebuah tarian yang dikembangkan oleh seorang koreografer atau juga disebut penata tari. Seni gerakan yang ditampilkan juga sudah jauh dari kaku. Gerakan yang ditampilkan bersifat bebas, tapi masih tetap dalam kaidah gerakan tari yang estetis dan indah. Kemudian riasan dan iringan musik dalam tari kreasi juga sangat beragam ya, tergantung dari tema dan tujuan yang ingin dibawakan oleh penari tersebut. Tari kreasi baru ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tari kreasi baru, pola tradisi, yaitu menggunakan sentuhan unsur tradisional, baik itu gerakannya, rias dan kostumnya, ataupun iramanya. Jadi ada nilai-nilai tradisi yang dibawakan dalam tarian jenis ini.
Kemudian contoh yang kedua, tari kreasi baru pola non-tradisi. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Tarian yang tidak menggunakan sama sekali unsur tradisional dalam tariannya. Baik itu gerakannya, rias dan kostumnya, ataupun iramanya. Nah, dari sini kita bisa mengartikan bahwa tarian pola non-tradisi ini adalah tarian modern. Yang berikutnya yaitu tari kontemporer. Tarian jenis ini merupakan sebuah tarian yang menggunakan gerakan-gerakan yang bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Tari kontemporer ini, irama musik yang digunakannya juga tidak biasa, cukup dibilang unik, mulai dari musik sederhana, orkestra, sampai musik yang diambil dari teknologi musik digital. Kemudian riasan, wajah, dan kostum dari tarian ini juga terbilang aneh sesuai dengan tema yang dibawakan. Nah, ini contoh tarian kontemporer ya, yang ada pada gambar ini. Kenapa dikatakan aneh? Mungkin karena tarian ini yang biasanya membawakan sebuah gerakan berbentuk mengenang sebuah perjuangan seorang tokoh atau kejadian, atau juga hari tertentu yang mana meninggalkan cerita khusus. Nah, itu jenis seni tari. Yang berikutnya ada fungsi seni tari. Tadi kita sudah membahas pengertian seni tari, kemudian jenis seni tari. Nah, sekarang apakah seni tari itu mempunyai fungsi? Tentu ya, banyak sekali fungsi dari seni tari ini, di mana fungsinya pun disesuaikan dengan tujuan pemberlakuan seni tari itu sendiri. Nah, kita akan bahas satu-satu. Tujuan yang pertama yaitu sebagai pertunjukan, di mana tarian ini lebih kepada menonjolkan sisi koreografis yang indah juga terkonsep. Dengan begitu, penonton yang melihatnya pun akan tertarik dan merasa terhibur. Kemudian contoh yang kedua, sebagai tarian upacara. Tarian juga bisa dimaksudkan sebagai pengisi upacara-upacara tertentu. Biasanya yang seringkali menggunakan tarian pada upacara ini seperti upacara adat atau ritual keagamaan tertentu. Pada tarian ini, tentu yang ditunjukkan adalah kehikmatan sambil berkomunikasi dengan sang kuasa. Kemudian fungsi yang ketiga, sebagai hiburan. Fungsi yang ketiga ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan fungsi pertunjukan ya. Namun bedanya, pada fungsi pertunjukan, tarian dilakukan dengan memikirkan konsep tarian atau koreografis yang menarik. Sementara untuk hiburan, maka tujuan dan fungsinya hanya untuk menghibur saja. Gerakan dan pola tariannya pun tentu lebih bebas ya, tidak terlalu baku gerakannya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu sebagai pergaulan dan kesenian. Jika untuk pergaulan, maka tarian ini bisa dimainkan sebagai bentuk interaksi antar sesama dan lebih komunikatif. Sementara untuk kesenian, maka tarian difungsikan untuk melestarikan budaya-budaya tertentu. Misalnya pada tarian tradisional atau tarian adat yang khas dan berbeda di setiap sukunya. Itu adalah fungsi seni tari. Sub yang keempat, ada unsur-unsur seni tari. Suatu tarian itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah seni bila tidak memenuhi unsur yang ada di dalamnya. Dengan adanya unsur-unsur tersebut, maka akan tercipta gerakan ritmis yang indah. Nah, seni tari ini mempunyai dua unsur. Yang pertama unsur utama dan yang kedua unsur pendukung. Unsur utama itu suatu gerakan tidak bisa dikatakan seni tari bila tidak memenuhi tiga unsur ini. Ya, jika salah satunya saja unsur tersebut ini tidak ada, maka gerakan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tarian. Unsur apa sajakah itu? Yang pertama unsur wiraga, atau yang dimaksud dengan raga ya. Nah, ini unsur yang pertama kali harus ada dalam seni tari. Ya, wiraga ini sebuah tarian harus menampakkan gerakan badan baik dengan posisi duduk ataupun berdiri.
Kemudian unsur yang kedua, wirama atau irama. Sebuah seni tari harus memiliki unsur irama yang menyatukan gerakan badan dengan musik pengiringnya, baik dari segi tempo maupun iramanya. Yang ketiga yaitu wirasa atau rasa. Sebuah tarian harus mampu menyampaikan sebuah perasaan yang bersarang di dalam jiwa seseorang. Nah, penyampaian perasaan inilah yang disampaikan lewat sebuah gerakan atau tarian serta pengekspresiannya. Nah, ini adalah unsur utama dalam seni tari. Ada 3 ya, tolong diingat. Wiraga, wirama, dan wirasa. Kemudian unsur pendukung. Unsur pendukung ini hanyalah sebagai ajang untuk memikat orang yang melihatnya agar sebuah tarian ini menjadi lebih menarik. Sebetulnya jika unsur ini tidak terpenuhi pun, maka suatu gerakan yang ritmis ini sudah dikatakan gerakan seni tari. Tapi ada baiknya jika unsur pendukung seni tari juga dipenuhi, supaya lebih memiliki daya pesona jika digunakan pada sebuah pementasan ataupun pertunjukan. Unsur apa saja? Yang pertama ada ragam gerak. Jadi sebuah tari ini akan terlihat indah bila seluruh anggota badannya itu berkolaborasi. Jadi bukan hanya kaki dan tangan, tetapi juga kombinasi dari raut muka dan lirikan mata, juga ekspresi wajah, itu akan menambah daya tarik tersendiri, sehingga tarian tersebut akan terlihat lebih estetis. Kemudian yang kedua, ragam iringan. Suatu tari bisa dinikmati jika diiringi dengan musik yang ritmis dan cocok dengan gerakan suatu tarian, sehingga menampilkan paduan yang indah antar gerakan dan musik. Namun, tari akan jauh lebih indah dan dapat dinikmati jika diiringi dengan keluarnya suara dari tubuh penarinya, baik berupa tepukan, hentakan, maupun terikan. Yang ketiga, riasan dan kostum. Sebuah tarian tentu tidak akan lengkap ya jika tidak memenuhi unsur ini. Begitu juga dengan unsur ini ya, rias dan kostum ini. Tanpa rias, wajah, dan kostum, maka sebuah tarian akan terasa hambar, tidak bermakna, dan juga tidak akan bisa menarik untuk ditonton. Ya, kita bayangkan saja jika penari Bali misal menggunakan daster tanpa make up, lalu menari di atas panggung. Bagaimana? Tentunya itu akan sangat tidak menarik penonton untuk melihatnya ya. Jadi pada unsur riasan kostum ini berguna agar menambah pesona dan daya tarik lalu dapat lebih mendalami sebuah tarian itu sendiri. Kemudian unsur yang terakhir ada pola lantai atau blocking. Tarian juga akan terlihat lebih berseni jika pola lantainya terlihat indah. Penari tidak hanya berdiri pada satu titik saja, tapi dia juga harus menyesuaikan dengan tempat dan penontonnya. Istilah lainnya itu adalah penguasaan panggung. Jika tariannya ini bersifat kelompok, maka gerakannya juga harus tertata rapi antara sesama penarinya ya, supaya terlihat bagus di mata para penonton. Nah, ini untuk unsur pendukung seni tari. Hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materinya bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di like videonya dan subscribe channel YouTube-nya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.